Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda. Bersama dengan saya Helga Irena Pratiwi akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Pemirsa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar angkat sumpah dokter ke-55 di Aula Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, Gedung Cendika UMJ pada Kamis 8 Agustus 2024. Kegiatan yang diikuti oleh 102 lulusan program studi profesi dokter ini dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Bambang Susatyo. Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan bahwa rasio jumlah dokter dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia tergolong rendah. Menurutnya, solusi yang tepat bukan memberi izin praktik dokter asing di Indonesia, melainkan pemerintah harus memberikan fasilitas dan kemudahan ke setiap fakultas kedokteran, serta tidak menempatkan pajak terhadap alat kesehatan dalam kategori pajak barang mewah. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti mengutarakan polemik dokter di Indonesia harus disikapi dengan optimis bahwa masyarakat Indonesia mampu melakukan dan memenuhi kebutuhan dokter di Nusantara. Terakhir, Rektor UMJ Mamun Murad menyarankan dokter lulusan FKK UMJ kembali ke kampung halaman untuk membantu masyarakat sekitar dan senantiasa tebar dakwah Islam yang rahmatan lil alamin dengan pendekatan yang moderat. 102 lulusan program studi profesi dokter diangkat sumpah oleh Dekan FKK UMJ Tri Ari Guntar Wikanintias. Angkat sumpah merupakan prosesi yang wajib dilakukan untuk mendapatkan gelar profesi dokter. Sumpah diambil pada masa akhir pendidikan kepaniteraan klinik dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter. Selanjutnya pemirsa, rayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi di Plaza Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Senin 17 Agustus 2024. Dalam upacara pengibaran bendera merah putih dipimpin langsung oleh Rektor UMJ, Profesor Dr. Mamun Murad Al-Barbasi MSc. Bertindak sebagai petugas upacara, mahasiswa dari Lembaga Resimen Mahasiswa dan Korps Protokoler Mahasiswa UMJ. Sementara pasukan pengibaran Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh gabungan 31 siswa dari 15 sekolah sederajat di Jabodetabek. Sivitas Akademika UMJ mengikuti upacara bendera secara hikmat dengan mengenakan pakaian adat nasional dari Sabang sampai Merauke. Tampak Inspektur Upacara Mamun Murad mengenakan pakaian adat Lampung. Dalam amanatnya pada upacara HUT RI ke-79, Mamun mengajak Sivitas Akademika UMJ untuk menghadirkan spirit kemerdekaan. Ia menilai kondisi sekarang ini rasa nasionalisme dan patriotisme semakin menurun. Sebagai anak bangsa harus berusaha memaknai spirit kemerdekaan bukan sebatas simbol saja. Pada peringatan HUT RI ke-79, Universitas Muhammadiyah Jakarta juga menggelar berbagai perlombaan di sekitar gedung Cendekia UMJ. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam mendukung atlet berprestasi. Kerjasama dilakukan saat pengukuhan dan pelepasan atlet kontingen DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh dan Sumatera Utara di Jakarta International Velodrome, Senin 19 Agustus 2024. Kerjasama disepakati dengan 20 perguruan tinggi negeri dan swasta se-DKI Jakarta, meliputi pemberian beasiswa, sistem perkuliahan, dan alternatif tugas akhir sesuai Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Hidayat Humaid, Ketua KONI DKI Jakarta, menilai atlet memiliki jasa luar biasa, maka memerlukan dukungan yang penuh. Ia merasa miris saat atlet harus memilih antara prestasi atau pendidikan. Menurutnya perlu ada kebijakan agar berlatih dan akademik dapat berjalan bersama. Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Taufikur Rahman mendukung kerjasama ini. Ia menyampaikan UMJ akan memberikan sesuatu yang lebih kepada para atlet berprestasi.
Untuk dari kampus, langkah kebijakan terkait dengan akademis, dengan adanya atlet-atlet yang berprestasi, itu jelas kita akan memberikan sesuatu yang lebih dan otomatis membedakan sesuatu juga terkait dengan peraturan Menteri Kemendikbud itu nomor 53 tahun 2023 pasal 19. Dalam PON Aceh dan Sumatera Utara, 5 mahasiswa UMJ ikut terlibat dalam kontingen Banten dan DKI Jakarta atas nama Wahyu Setiawan, Diah Ayu, Julang Zulfikar, dan Hamzah Zulfakar. Kelimanya akan berjuang pada PON 2024 yang digelar pada 8 hingga 20 September 2024 dalam cabur atletik dan kriket. Selanjutnya, pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta menerima pengelolaan penggunaan rumah susun mahasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Serah terima tersebut dilakukan secara simbolis dengan penyerahan berita acara dan surat izin penggunaan bangunan di ruang serbaguna Rusunawa. Rektor UMJ Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi MSc menerima secara langsung dokumen dari staf ahli Menteri PUPR, Insinyur Abraham Elsa Jaya Barus MNSC, dan Insinyur KM Arsyad. Pada kegiatan tersebut, Ma'mun berkesempatan berinteraksi dengan Menteri PUPR, Dr. Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Muljono MSc PhD, yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur melalui telekonferensi. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan pembangunan Rusunawa dan bermaksud mengundang Basuki untuk hadir di UMJ. Pada penyerahan pengelolaan Rusunawa bertepatan juga dengan peringatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2024 dengan tema digitalisasi perumahan. Peringatan Hapernas tersebut digelar dengan melakukan penanaman pohon di sekitar gedung Rusunawa UMJ. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 16 balai penyedia perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan PUPR, Insinyur M. Hidayat MM, menjelaskan bahwa pendirian Rusunawa merupakan salah satu program Kementerian PUPR untuk memberikan bantuan pendirian rumah susun bagi universitas dan lembaga lainnya. UMJ terpilih menjadi salah satu penerima bantuan pembangunan Rusunawa karena sudah melewati berbagai proses verifikasi, mulai dari administrasi, tinjauan lapangan, dan tujuan pendirian bangunan. Berita selanjutnya, pemirsa, dukungan pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta menuju kampus yang terkemuka, modern, dan islami di 2025 terus mengalir dari sejumlah pihak. Bahkan untuk pengembangan infrastruktur, UMJ baru saja menerima wakaf berupa tanah seluas 1.704 meter persegi dari Dr. Andes Ali Basir. Penyerahan tanah wakaf yang terletak di Parung, Kabupaten Bogor tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ali yang didampingi keluarga dan Notaris Nini Marsyan SHMKN kepada Wakil Rektor 1 UMJ, Dr. Muhammad Hadi SKPMK, di ruang Rektor Gedung Muhammadiyah Civilization Center, Jumat 16 Agustus 2024. Alasan Ali mewakafkan tanah ke Muhammadiyah, khususnya UMJ, adalah karena sesuai dengan tujuan hidupnya, yakni untuk berdakwah. Menurutnya, misi dakwah Muhammadiyah sudah sangat berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan hal itu selaras dengan visi misi hidupnya. Ali berharap aset yang diterima UMJ dapat dikembangkan dan lebih fungsional, sehingga dakwah Muhammadiyah semakin baik di masyarakat dalam rangka mencerdaskan umat. Sementara itu, Hadi menyampaikan komitmen keluarga besar UMJ untuk memanfaatkan tanah yang diberikan Ali untuk berdakwah melalui pendidikan. Menurutnya, UMJ akan memanfaatkan tanah wakaf tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan catur dharma perguruan tinggi. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Helga Irena Pratiwi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.